Hai Moviers, sehat-sehat selalu ya. Kali ini kita akan membahas film Indonesia yang bergenre horor, berjudul Danur. Yuk kita mulai reviewnya dan ditunggu bagaimana kesimpulan GW di akhir review film ini. Sewaktu Risa masih kecil, dirinya sering ditinggal kerja oleh kedua orang tuanya di rumah yang besar. Sehingga Risa tidak ada teman untuk bermain. Di ulang tahunnya yang ke-8, Risa yang merayakan ulang tahunnya sendirian memohon supaya dirinya bisa dikasih teman untuk bermain bersama dan tidak sendirian lagi. Keinginan Risa pun menjadi kenyataan ketika tiba-tiba dirinya mendengar suara anak kecil sedang bernyanyi lagu Sunda tradisional. Risa pun penasaran dan mencari tahu keberadaan suara itu dan menemukan 3 anak kecil sedang bermain petak umpet. Semenjak itu, Risa selalu bermain dengan 3 temannya tersebut. Semenjak itu pula, ibu Risa mulai merasakan hal-hal yang aneh, seperti lantai rumah yang kotor dengan jejak-jejak kaki, lalu tiba-tiba bersih. Atau ibu Risa sering mendengar Risa berbicara sendirian. Atau tiba-tiba kursi yang bergerak sendirian. Ada juga tukang kebun yang melihat Risa bermain seolah-olah bermain bersama teman-temannya. Padahal Risa sedang sendirian. Kejadian aneh yang menimpa Risa waktu kecil tersebut membuat ibu Risa setuju dengan tukang kebun untuk meminta bantuan orang pintar agar bisa menolong Risa. Orang pintar itu pun berhasil menolong Risa dengan membuka indera mata dan penciuman Risa agar sadar bahwa Risa bermain dengan hantu. 9 tahun pun berlalu, dan Risa yang kini sudah beranjak dewasa kembali ke rumah itu untuk membantu menjaga neneknya untuk sementara waktu. Risa tinggal di rumah itu bersama Riri, adik Risa yang baru berumur 7 tahun, dan Andri, saudara sepupu Risa. Di suatu sore, saat Riri sedang bermain sepeda di halaman rumah, Riri menemukan sebuah sisir yang terletak di bawah pohon besar di halaman rumah tersebut. Pada malam harinya, di saat hujan deras menerpa, Risa dan Riri kedatangan seorang tamu. Seorang suster yang dikira adalah suster baru yang akan merawat neneknya. Suster itu bernama Suster Asih. Sejak kehadiran Suster Asih di rumah besar itu, kembali hal-hal yang janggal dan mistis pun mulai terjadi. Nenek sering teriak ketakutan. Risa pun mulai mendengar lagu-lagu tradisional Sunda yang pernah Risa dengar waktu Risa kecil. Riri sering tidur sambil berjalan dan sebagainya. Di suatu senja, saat Risa dan Andri sedang menenangkan nenek yang sedang merasa ketakutan, tiba-tiba mereka mendengar Riri berteriak. Risa dan Andri pun mulai mencari di mana gerangan Riri. Di saat itu pula, Suster Asih mulai menampakkan wujud aslinya dan menyerang Risa serta Andri. Risa akhirnya mengetahui bahwa Riri sudah dibawa oleh Suster Asih ke dunia alam gaib.
Risa yang takut dan panik lalu menghubungi ibunya untuk segera balik ke rumah dan menolong dirinya, serta memberitahu ibunya bahwa Riri ternyata bisa melihat hantu juga. Risa pun teringat tentang 3 hantu teman masa kecilnya. Risa lalu memainkan lagu tradisional Sunda guna memanggil mereka untuk meminta bantuan kepada 3 hantu itu bagaimana caranya untuk menolong Riri, adiknya. 3 hantu itu pun muncul dan membantu Risa untuk masuk ke dalam dunia alam gaib supaya bisa mencari dan membawa Riri keluar dari dunia alam gaib itu. Ibu Risa pun tiba di rumah itu bersama orang pintar atau paranormal. Mereka berusaha untuk mencari Risa, tapi tidak berhasil menemukannya. Mereka hanya menemukan boneka dan sisir yang Riri bawa dari pohon besar di halaman rumah itu. Orang pintar tersebut pun mengetahui dari sisir itu bahwa arwah Suster Asih masih bergentayangan di pohon besar itu. Karena di sanalah Suster Asih bunuh diri setelah membunuh bayinya hasil dari hubungan terlarang. Dengan petunjuk orang pintar itu, Ibu Risa bergegas menuju pohon besar di halaman rumah untuk menancapkan sisir tersebut kembali ke pohon besar itu. Di saat bersamaan, Risa berhasil menemukan lokasi Riri di dunia alam gaib, dan dengan bantuan 3 hantu temannya, Risa berusaha untuk menyelamatkan Riri dari kematian di dunia alam gaib. Setelah Ibu Risa berhasil menancapkan sisir tersebut ke pohon itu, Risa pun juga berhasil menyelamatkan Riri dan membawa keluar dari dunia alam gaib. Risa. Peter, William, Yansen. Oke, sekarang kesimpulan GW ya. Kita tarik nafas dulu deh untuk film ini. Fakta yang pertama, bahwa Danur merupakan 15 besar film terlaris sepanjang masa untuk box office Indonesia sampai saat sekarang ini. Lalu fakta berikutnya, film franchise Danur atau film Jagat Danur kayak Asih itu berhasil membawa jutaan penonton. Nah, jadi ini membuktikan bahwa banyak sekali orang yang suka dengan film Danur ini. Nah, menurut GW ya, semua formula basi untuk film horor ada di sini. Kayak scare jam yang berlebihan, lalu adegan di mana kita mencari suara aneh, lalu pas kita putar badan muncul hantunya, lalu adegan yang hanya mengandalkan zoom in, zoom out, dan scoring lagu seram ada di film ini. Bahkan di film ini ada Casper, si hantu baik, yaitu 3 anak kecil yang menjadi hantu di film ini. Udah layaknya seperti Casper. Yang membuat GW berkesan adalah casting Suster Asih, yaitu si Sarifa Danis. Begitu pas. Suster Asihnya menjadi misteri, menjadi creepy. Jadi castingnya pas untuk dia. Berdasarkan fakta yang tadi, makanya nggak heran kalau nanti akan muncul lagi dunia Jagat Danur, karena faktanya film-film ini bisa menghasilkan cuan untuk produser dan PH-PH film. Ya, sekali lagi mohon maaf untuk fansnya Prilly, untuk fansnya Jagat Film Danur. Secara pribadi, GW kasih nilai ini di angka 4,5. Maaf ya, terima kasih.
Oke Moviers, gimana pendapatnya? Setuju dengan kesimpulan GW? Mohon maaf ya, kalau ada kata-kata yang nggak berkenan. Maaf sekali lagi. GW di sini bukanlah kritikus film. GW hanya penikmat film dan pecinta film saja. Mudah-mudahan suka ya sama reviewnya. Dan kalau nggak keberatan, bisa di-share dan di-subscribe. Terima kasih.